Halo, saya Jimmy Uskom MTI, tamatan dari BINUS Universitas Jakarta. Ya, kali ini saya membawa materi OOP menggunakan C++ dan saya juga aktif membimbing mahasiswa di Universitas IB. Yang minat saya, ya besar harapan saya dari video ini mahasiswa bisa belajar ya, bagaimana pengenalan pemrograman OOP ya, sehingga bisa membantu mahasiswa-mahasiswa yang lainnya. Selamat malam semuanya. Kali ini kita bawa materi pemrograman C++ ya. Jadi di malam hari ini kita mengenal secara singkat ya C++ ya. Jadi nanti materi yang kita bawakan itu apa itu C++, kemudian sejarahnya gimana, cara kerja, dan bentuk pemrograman dan simulasi kesimpulannya. Jadi kalau C++ itu sebenarnya kan kalau C++ itu bahasa yang biasa digunakan untuk membuat berbagai aplikasi, membuat software, tapi itu bisa ya suaranya ya. Di proses lah, singkat semua program ini program terstruktur. Artinya program terstruktur ini artinya program dari atas sampai bawah ya. Nah, di atas ini integer panjang lebar luas ini merupakan apa? Ini merupakan variabel. Ini merupakan variabel yang bertipe angka. Oke, ini jelasnya singkat ya. Nah, kalau cout ini adalah perintah untuk cetak nilai ya. Nah, di dalam kutip saya jelasin kalau di dalam kutip dia hanya cetak tulisan, tapi kalau di dalam kutip dia cetak variabelnya. Jadi perlu kalian camkan ya. Nanti kalian tulis panjang, spasi, menghitung luas ini, jadi banyak variabel. Nah, kemudian di bawahnya ada namanya C-in. C-in adalah unsur inputnya. Yang satu output, yang satu input. Nah, input ini dia memasukkan variabel yang akan kita pakai, ya. Kemudian yang lebar juga sama. Setelah sudah diinput panjangnya, input lebarnya, habis itu variabel luas ini menampung berkalian antara panjang dan lebar variabelnya ya. Jadi variabel itu apa? Variabel itu adalah apa? Kalian tahu? Variabel itu apa? Panjang, lebar, hasil. Nah, maksudnya variabel itu apa? Variabel itu adalah tempat atau wadah untuk menampung satu nilai, ya. Jadi nilainya itu bisa berubah-ubah asal yang kita input ke dalam variabel tersebut nilainya tersebut bisa diubah. Tapi kalau yang tidak bisa diubah, divide, konstanta namanya, konstanta. Ya beda. Yang konstanta itu deklarasi di atas kategori, ya. Kemudian cari hasil luas. Oke, bisa. Yang tadi sudah ngerti. Nah, sekarang kita masuk ke bagian perulangannya. Ya, yang perulangan saya tambahkan sekali lagi lah ya. X ini adalah tipe data integer. Ya, integer itu kan minus dari 32.000 sampai plus 32.000. Lebih dari itu dia nggak boleh pakai integer lagi, harus pakai long. Ngerti ya? Oke. Nah, kenapa di sini saya pakai X yang 1 kemudian Y 1 kira 80 ya? Ini sebenarnya kita membuat satu animasi yang membuat satu kotak atau bingkai ya, bingkai berwarna ya. Jadi di sini kita perhatikan kalau batasnya ya, jadi kalau dalam satu kotak ini di sini 0,0, di sini 0,8. Tapi jangan pakai 0, kita pakai 1.
X-nya 25 di sini Y-nya 80 ya. Kemudian fungsi integer dari 1 ke 80 hanya mencetak apa? Set color, berarti saya mengubah warna, memberi warna. Warna 4 itu warna apa? Warna merah, warna apa? Anda kalau ini ada 16 color ya. Warnanya. Kemudian go to XY. Go to XY di sini adalah perintah untuk posisi XY-nya di mana? Go to XY. Dia pergi ke posisi kursor. Ya. Kemudian X-nya, 1. Artinya apa? X-nya di sini, X-nya bisa bertambah. X-nya bertambah kemana? Karena ada perintah S plus di sini artinya X sama dengan S plus itu sama dengan apa? X sama dengan X ditambah 1. Tapi ya, ini sebenarnya sama penulisannya. Nah, kemudian X sama dengan X tambah 1, posisi X-nya itu kan angka berapa di atas? Angka 1. Ya kan? 1 ketemu 1. Jadi 2. Kemudian naik lagi 3, 4 selama ini masih terpenuhi. Kalau di sini J-nya 1 dikecil dari 80, terpenuhi enggak? Terpenuhi. Maka dia tetap jalankan yang bagian sini. Sampai dia J-nya itu ke 80 lebih kecil dari 80 enggak? Enggak, karena sama dengannya nggak ikut. Tapi kalau saya tulis samanya dia ikut, ya. Nah di sini kalau sudah apa lebih, maka dia keluar, tak muncul lagi. Ya, sama artinya juga dengan Y. Jadi di sini kenapa pakai minus? Ini kenapa minus? Ini karena saya mau cetak dari angka 80 ke angka 1 atau angka berapa? Ya, kemarin ya. Nah, jadi posisi yang di sini berkurang, posisi 80 berkurang sampai ke ini yang extension yang buat jadi satu D sampai X. Ya. Kemudian kalau cetak carnya itu adalah Fourier ASCII. Ya, Fourier ASCII. Jadi nanti output yang kita hasilkan seperti apa? Jadi kita coba lihat. Kemudian perhatikan ini, ada namanya sleep. Sleep ini adalah delay. Jadi sebenarnya kalau program ini kita menggambar, didelaykan, ya. Nanti dia jalan seperti kita compile. Nah, wilayah ini ada apa ya? Nah, jadi tugas Anda, kalian menambahkan yang bagian sini, satu turun, satu ke atas. Perintahnya sama. Oke. Nah, saya siapa yang naik turun itu bukan di X-nya lagi. Yang naik turun itu di belakang ini. Ini aja jadi. Cuma batasannya kalau ini kan ada batasannya berapa? Ini kan. Nah, sampai ke 25. Tergantung kamu kasih windownya berapa. Kalau standarnya itu 80 dan 5. Oke. Nah, setelah sudah apa itu yang di bawah ada beberapa tool kita bikin kan. Jadi perulangan yang paling ini kan harus jelas ya. Lihat dulu ya. Kenapa ini harus pakai Y? Kenapa tidak pakai for? Kan pertanyaan itu. Apa beda for sama Y? Kan pertanyaan itu kan. Nah kalau for itu dia ada, kalau kita bilang for itu ada 3 step, ya, 3 step. Di mana ini adalah start, di sini adalah end, dan di sini adalah counter. Jumlahan startnya berapa? I sama dengan 1. Kemudian I lebih kecil dari berapa? Kemudian I plus plus. Ada start, ada end, ada counter. Jadi setiap ada start dan end dia berhenti. Nanti ya, selama ini terpenuhi. Tapi kalau misalnya while
While ini dia ada kondisinya apa? Startnya di bagian sini A sama dengan 1. Kemudian ini counternya. Ini counter, ini start, ini F kondisinya. Jadi kalau tidak terpenuhi maka dia jalan terus ini while ini tanpa berhenti. Nah, makanya saya buat ini while dia true sampai apa? Sampai di bawah ini keyboard artinya apa? Ketika saya menekan keyboard berhenti. Nah ini cara singkatnya penulisannya. Kalau dijabarkan itu dijabarkan di sini KB kan sama dengan ya kan, kau tak mau berawal jawabannya apa? Disingkat seperti itu ya. Nah jika dia terpenuhi maka keluar itu waktu jalankan ini sampai dengan keyboard. Nah sebelum jalankan itu kita harus tentukan XY nya berapa. Posisi bolanya ini kamu mau letaknya di mana? Di tengah mulainya atau di atas mulainya? Nah, kalau saya posisi ini saya tentukan. Saya masukkan dulu X-nya apa? Saya tentukannya X-nya 5, Y-nya 5. Berarti di posisi sini 5. Ya kan, di sini 5. Dari sini yang munculnya. Ya. Lalu go to SY, posisi X-nya 5, Y-nya 5. Nah, DX di sini dan DY di sini, apa fungsinya? DX di sini dan DY di sini adalah sebenarnya saya buat itu menambah kecepatannya. Kamu mau tambah berapa? Tambah 1, tambah 2. Jadi kalau dia misalkan 1 dari sini tambah 2, di sini tambah 1, berarti kan dia agak miring jadinya. Kalau mau tegak, biar sama gimana? Ya. Jadi X plus sama dengan DX artinya apa? X sama dengan X ditambah DX ya. Yang DY itu sama. Kalau saya cuma tambah 1, saya kasih 0 di sini, kemudian saya kasih 0. Maka nanti dia cuma jalan patung. Dia tidak akan naik turun. Ya, kalau saya kasih 0. Dia tidak ada penambahan. Setelah dia bolanya nanti cuma kiri kanan, ya kan? Karena di posisi Y-nya itu saya tidak ada menambahkan speednya apa. Speednya saya kasih 0 dari kanan. Ya, oke. Kebalikannya juga sama ya. Jadi DX DY kan saya bilang kenapa nggak pakai angka aja? Kalau angka dia tidak bisa diubah variabelnya. Ya, maka itu fungsi variabelnya ini yang bisa diubah-ubah. Ya, berarti ya. Nah, apa yang membuat memicu dia bisa mantul? Ketika minus. Nah, kenapa dia harus minus DX gitu? Karena berbalik. Kalau logikanya kan kalau dia jalan ke sana plus kan tambah. Kalau dia sudah lebih besar dari maksimum X-nya berapa tadi? 80 kan? Lebih besar dari maksimumnya itu, maka dia dikurang. Nanti kan dia tadi plus, minus, ya kan? Tadi dia kan? Setelah minus kan lebih kecil dari 0. Min sama min jadi plus. Ya udah balik lagi dia. Nanti logikanya seperti itu ya. Bisa kan? Dia kan plus. Udah plus dikasih min, karena dia udah kena injekuan. Jadi min kan sama balik lagi ke 0. Min sama min jadi plus. Sama juga sama ini juga. Satu untuk X-nya, satu untuk Y-nya. Di sini ada pemetaan ya. Sebelum saya lanjut. Ada? Warnanya tadi ada 16 ini apa? Oh, warnanya ini.
biru, merah, kuning, hijau, apa semua. Nah, kalau lu mau lihat dia warnanya 16 nih ya. pada saat ini kan gua kan pakai 4, lu pakai J aja di sini. UJ. Nanti kan dia skalanya sesuai J. Nanti waktu dijalankan itu warnanya keluar tuh. Yang secure-nya ya. Nanti dia itu kan. Oh. Itu lah warnanya. Oh, berarti 1 sampai 16 tambah J ya. Nah, itu masih Saya berapa? J. 16 ya tuh. Dari sini yang biru sampai hitam. Oh, Jadi kalau udah saya berulang lagi dia. berarti kalau kita taruh biru tulis 1 aja berarti. Berarti 4 kan merah. Ya kan 4 ya merah. Ya kan? Ini warna 5 kan? Maka nanti di sini udah sama. Nah, usah kalau 5, ya kan? Makanya bawa merah. Oke? Maksimumnya udah tahu udah ya. 17, 24. Yang Y-nya nggak sama. Cuma kalian harus perhatikan ya. Karena ini bolanya, kalau saya nggak kasih spasi itu hapus, dia nanti cetak semua. Maka supaya diapakan, ini contohnya saya tutup ya. Saya nggak akan diapakan. Nanti hasilnya dia akan ikut terus. Beruntut dia. Nah, dia kan berbentuk kan? Karena tidak ada supaya untuk manipulasi dia yang dihapus. Lebih cantik. Kan? Lebih cantik. Terserah, kalian mau buat animasi seperti ini juga boleh. Setelah dari animasi, kalian mau belah layarnya juga boleh. Kan bisa. Gak mesti warnanya aja. Kalau udah sampai sini warnanya beda, sampai sana warna merah, warna ini aja. Ya kan? Jika dia sudah sentuh ini, maka warnanya apa? Sekalem. Ya kan? Oh, seperti itu ya. Nah, kalau mau hilangkan dia itu, ya cetak aja spasi kosong. Cetak spasi kosong, cetak angka. Cetak spasi kosong, cetak angka. Berulang. Ya. Sekali 7, warna putih. Putihnya 50. Putih. Nah, sampai di sini ada mau bertanya. Ada Kalau pulang yang nonton bisa. apa ya? Pulang yang nonton. Gambar. Gantung kalau bikinnya gimana? Gambar di mana? Yang nontonnya ada. Oh, random itu ya. Gak random. Random. Dia kayak terbang. Terbang. Random. Kalau mungkin dia mantul-mantulnya lebih random. Kalau kan dia kan gini-gini dia. Nah. Ya, dia mungkin di bagian situ dia random lah. Kalau mantul. Oh, random. Jadi kalau dia random itu dia keluar angkanya sendiri-sendiri bukan mana. Nggak ada gravitasinya gitu. Karena kita sih ya cuma garis doang kan semua. Kalau hilangkan ini aja udah ada. Tapi kalau misalkan dia random, maka dia ada perintah random juga. Ya, kalau perintah random inputnya beda lagi. Dia mesti pakai mat H, input mat H. Ya, nanti dia random. Itu biasa kita pakai untuk contohnya kita bikin permen, ada kaldunya letak di mana itu random. Atau mungkin kita main snake, bikin snake kan ada kan? Bintangnya itu letaknya di mana? Nah, itu random. Random untuk XY itu betul. Di random posisinya di random pada posisi yang gabungan dari proses layar ini. Bisa buat. Ya. Jadi siklus ini bukan hanya untuk buang warna tuh. Sebenarnya mau buang logo warna di mana bisa. Kalian main Counter Strike itu semua kan sudah sesuai. CS. Iya betul, CS itu. Cuma yang bikin grafiknya cantik itu kan karena dari apa? Desain grafiknya aja. Kalian kalau main-main game itu kan semua animasi itu kan kalau sudah kena tembak apa animasinya? Ada tuh atau mana? Kan buat filmnya ada animasi dia bergerak. Dipanggil. Setelah kena ini klik beberapa dia muncul. Makanya dia objeknya munculnya apa? Munculnya mana? Muncul itu kan bisa. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah variabel K ini kita mainkan? Sedangkan di atas kan saya menambahkan variabel baru. Ya. Kelas itu sebenarnya kita membuat objek objek di mana objek itu terdiri dari data dan satu
studi kasus ya, kelas mahasiswa, di mana atributnya terdiri dari string nama, integer umur. Nah, kemudian kita kasih metodenya itu bersifat public. Nah, public di sini artinya berarti semua variabel yang di dalam ini bersifat itu bisa digunakan sebagai variabel yang lain. Nah, cara penggunaan penulisan public, kita buat void input data ini bisa membuat parameternya juga. Ya, kelebihan dari kelas ini kita bisa membuat parameter, di mana nanti parameternya kita isi input data, namanya di string masuk ke variabel nama. Yang ini untuk ini untuk masuk umur ya. Nah, metode untuk menampilkan data kita buat dulu. Void tampilkan data di dalam kelas tersebut. Jadi kita panggil aja tampilkan data, langsung dia muncul. Ya, cara penggunaannya seperti ini. Cout nama, umur di dalam ini mahasiswa. Ya, perhatikan ya. Kelas mahasiswa. Di bawah file kita tulis mahasiswa diganti satu variabel nama objek mahasiswa satu. Namanya satu objek mahasiswa satu. Jadi mahasiswa satu titik input data. Input data Budi dan kemudian 20. Cuman bisa input karena di sini kita menggunakan void input data, di mana atributnya ini, parameternya ini diambil dari kelasnya. Jadi bisa nyambung, oke? Nah, kemudian mahasiswa tampilkan data. Dia menampilkan data si inputan tadi. Inputannya dari mana? Variabel yang diinput dari variabel parameter tersebut. Ya, seperti bagian ini. Jadi kalau kita di compile kita run, yang kita run ya, compile dan run. Hasilnya adalah nama dan umur. Nama, Budi dan umurnya 20 tahun. Ya. Sampai di sini ada yang mau tanya? Ada yang mau bertanya soal apa kelas di sini? Nah, apa itu? Dan itu parameternya kan cuma bisa input dua aja, salah satu Parameter apa lagi, Sir? yang bagian sini Iya. bisa. Kalau misalnya kita mau input lebih bisa. Tentunya kita mau menambahkan ya prosesnya. Mungkin di sini kita ada penambahan hobinya ya. Jadi kita tulis string hobi di sini ya. Kemudian di sini kita tambahkan satu variabelnya juga bisa, parameternya ya. Parameter ini tipenya jangan lupa string hobinya ganti jadi variabel satu variabel h tentunya ya. Nah, nanti di sini kamu tulisnya kan ada hobi, tulis hobi itu sama dengan h ya. Baru di bawahnya, nah tampilkan tidak tampil. Berarti itu nggak ada batasannya ya, Sir? Tidak ada. Tergantung dari apa, dari kalian. Saya mau pemrograman sebenarnya banyaknya, parameternya diatur lah. Ya, jadi tidak mengunci dia dalam C++ ini bebas. Oke? Satu kasus penambahan hobi ya. Nah, setelah kita tulis hobi di file tampilkan data, jangan lupa di bawahnya ini juga harus yang input datanya ini parameternya harus diisi. Ya, karena ada yang nengok ya. Mahasiswa lokasi dalamnya itu ada input data string n, umur dan hobinya jangan lupa ditulis karena kita sudah menambahkan parameter di atas. Ya, contohnya kita masukkan apa hobinya. Hobinya dia memang membaca. Setelah itu kita project, kita execute, compile dan run. Compile dan run hasilnya seperti ini. Dia mau membaca. Budi umurnya 20 tahun dan hobinya membaca. Oke, seperti ini acaranya. Ya, jelas nggak di sini? Ada yang kurang jelas nggak? Jelas ya? Oke. Satu kita sekarang membahas lebih dalam lagi. Kelas itu ada namanya constructor dan ada destructor. Apa itu constructor? Ya,
lagi. Jadi konstruktor ini adalah fungsi khusus di dalam kelas yang akan dipanggil otomatis saat objeknya dibuat. Biasanya digunakan untuk mengisi nilai awal inisialisasi. Ya, biasanya seperti itu. Nah, ciri-cirinya itu memang namanya sama dengan nama kelas, tidak memiliki reference value, bahkan void itu tidak ditulis, gitu ya. Konstruktor di sini udah tahu ya, fungsinya dipanggil otomatis saat objek dibuat. Nah, contohnya seperti ini. Ya, kita membuat kelas mahasiswa. Nah, di sini perhatikan, kita sudah buat classes. Nah, kita sudah buat classes. Nah, kita panggil ini mahasiswa langsung panggil. Konstruktor di sini bekerja. Nama di sini nolin, konstruktor sudah dijalankan. Jadi nanti waktu ditampilkan void tampil itu nama umur ini. Nah, variabelnya nggak ada kan, langsung dia muncul. Mahasiswa titik mahasiswa satu tampilkan. Maka konstruktor otomatis akan dipanggil seperti ini. Ya. Ada nggak mau bertanya soalnya? Bisa nggak semuanya? Bisa. Nah, bagaimana dengan destruktornya? Destruktor adalah fungsi khusus yang akan dipanggil otomatis saat objek dihapus. Jadi dihapus, artinya kemana? Ciri-cirinya, ya kan? Nama sama dengan nama classes tapi diawali dengan tanda title. Title itu seperti ini title. Nah, ada tanda nih. Ya, jadi dia panggil juga, cuma langsung di clear memori ya. Dia clear memori artinya ya. Jadi dia nggak simpan di dalam memori. Ya, seperti itu. Jadi kelas mahasiswa publik mahasiswa jalankan, habis itu hancurin desktop. Lalu mahasiswa ini setelah baris. Nanti fungsinya seperti ini. Coba nanti kerjakan. Ya. Metode overloading ya. Nah, overloading itu apa? Membuat beberapa fungsi dengan nama yang sama tapi dengan parameter yang berbeda. Dari jumlah atau tipenya ini membuat kode lebih fleksibel dibaca. Ya, tujuannya apa? Satu nama fungsi bisa melakukan banyak hal tergantung inputan kalian. Ya, oke. Nah, programnya, contoh kasus ya, kita membuat satu kelas kalkulator. Ya, di mana kalkulator ini kita buat public, atributnya dulu bersifat public. Integer tambah, buka parameternya integer A dan integer B, return A tambah B. Yang di bawah lagi, integer tambah juga, namanya sama kan? Itulah fungsi public. Nama sama tapi parameternya berbeda. Di atas parameternya cuma 2, di bawah parameter 3. Nah, di bawah lagi ditambah lagi. Ya, yang atas tipe datanya adalah bilangan bulat, yang di bawah double adalah desimal. Ya. Nah, kemudian nanti waktu pemakaiannya kalkulator diganti variabelnya jadi K. Kemudian K tambah 2,3, K tambah 1,23, otomatis dia bisa sendiri. Itulah fungsi overloading di sini. Ya. Ada nggak mau bertanya soal ini? Berarti dia bisa lebih-lebih ya, Sir? Ya, jadi namanya satu kita bisa otomatis pakai. Saya tergantung dari kalian buatnya ini. Otomatis dia, kalau koma dia langsung ngambil yang bawah. Kalau dia integer langsung ngambil yang integer. Berapa parameter itu sendiri. Ya kan? Fungsinya lebih cepat, penambahan variabel lebih cepat. Ya, jelas? Jelas.